Xiaoyan. Xiaoyi terkejut saat melihat pemuda yang berdiri di samping aliran sungai gunung. Senyuman indah perlahan muncul di wajah pucat dan cantiknya. Senyuman gembira dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar saat sedang putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiaoyan dengan tatapan gelap dan pekat. Suaranya yang sedingin es terdengar seolah-olah berasal dari neraka. Bocah, beraninya kau mencampuri urusan lembah sungai esku? Setelah mengamati area itu dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa puluhan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Bau darah yang pekat menyebar ke seluruh tempat. Jelas, murid-murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti serigala yang ganas saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia berkata dengan santai, "Orang-orang dari lembah sungai es, semuanya orang jahat. Seorang dozong bintang 1 berani bersikap kurang ajar seperti ini di hadapanku? Anak-anak muda zaman sekarang benar-benar menjadi semakin sombong." Bing Yuan tertawa terbahak-bahak karena sangat marah ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Aku yang tua ini tidak peduli dengan latar belakangmu, namun aku harus memberitahumu bahwa aliran Dewa Jatuh ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Bing Fu, aku serahkan dia padamu, jangan menahan diri. Tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya." Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah gunung. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Xiaoyan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melampaui harapan semua orang. Dalam waktu setengah menit, hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh ke tangannya. Semua ini telah terjadi di depannya, seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang membara. "Tenang saja, aku akan membuatnya mengerti apa artinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, aku akan memberitahunya bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik." Pria tua berpakaian putih bernama Bing Fu itu mengangguk. Wajah tuanya memperlihatkan senyum dingin dan buas. Xiaoyi itu segera pulih saat Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Matanya yang cantik menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul langsung sirna. Meskipun Xiaoyan telah bergegas, akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, dia akan terlibat. Bagaimanapun, lembah sungai es memiliki total 3 dozong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiaoyan, mencoba melarikan diri bersamanya adalah, "Xiaoyan, pergilah. Aku punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri." Xiaoyi tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan setelah matanya yang cantik berkedip cepat. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum saat tatapannya beralih ke Xiaoyi dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Kamu bisa tenang. Karena aku berani datang ke tempat ini, tentu saja aku memiliki keyakinan untuk menyelamatkanmu." Xiaoyi merasakan hatinya yang tegang menjadi sedikit rileks karena alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyum di wajah Xiaoyan. Dia cukup memahami Xiaoyan. Dia jarang melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Mungkin seperti yang dia katakan, hatinya seharusnya memiliki rencananya sendiri. "Aku yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu." Bing Fu melangkah di udara kosong dan perlahan menuju Xiaoyan. Aura yang keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang diambilnya berubah menjadi lebih dingin. Senyum mengejek juga muncul di wajahnya. "Bing Yuan, serang. Kamu harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kita akan terhindar dari hukuman jika terjadi situasi yang tidak terduga." Bing Yuan mengangguk pelan. Tatapan matanya yang dingin beralih dari Xiaoyan. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xiaoyi dan tertawa dingin. "Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku yang tua ini akan menunjukkan kepadamu seperti apa akhir dari kesombongan seperti itu." Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Kedua tangannya mengerut dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, aura itu menggumpal menjadi roda es yang berputar cepat. Tepi roda es itu setajam pisau dan segera mengeluarkan suara dentingan. "Pergi!" Roda es yang tajam itu berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia menjentikan jarinya dan terdengar suara swoosh. Roda es yang berputar cepat itu menembus udara saat muncul di depan Dr. Perry kecil dalam sekejap.
Setelah itu, roda itu membawa niat membunuh yang kuat saat melesat menuju lehernya yang panjang. Angin dingin yang datang tiba-tiba membuat ekspresi Xiaoyi berubah. Tubuhnya bergerak dan bergegas kembali. Kecepatan roda es itu tiba-tiba bertambah cepat di depan matanya. Roda es itu membelah langit. Saat roda itu hendak mengejar Dokter Peri kecil, cahaya perak anehnya muncul di depannya. Cahaya perak itu berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak berayun keluar. Itu membuat roda es itu terbang. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat sosok perak di depan Xiaoyi, terutama saat dia melihat matanya yang kosong. Dia menyipitkan matanya dan berseru, "Boneka?" Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul tentu saja menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang terpancar darinya. "Kamu sudah sangat tua. Sepertinya usiamu telah tumbuh di kulitmu yang tebal. Kamu benar-benar menggunakan pukulan yang begitu kejam terhadap seorang wanita yang terluka dan lemah." Xiaoyan tertawa dari tepi sungai pegunungan. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang dingin. Jarinya perlahan menunjuk ke arah Bing Yuan. "Bunuh dia!" Boneka iblis bumi yang berada di depan Xiaoyi itu langsung melesat keluar seperti bola meriam saat suara Xiaoyan terdengar. Boneka itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya menghantam dadanya tanpa ampun tanpa gerakan yang aneh. Serangan cepat dan ganas dari boneka iblis bumi ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia mengayunkan telapak tangannya sebagai refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Tinju dan telapak tangan saling bersentuhan, tetapi boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengeluarkan erangan saat dia mengambil beberapa langkah cepat mundur melalui udara kosong. Sebuah kejutan akhirnya melonjak ke matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat memperoleh keunggulan dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. "Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia yang mengendalikan boneka itu." Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum mengeluarkan raungan. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah saat dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat mendengar raungan Bing Yuan. Tampaknya boneka ini memang sangat merepotkan. Segera dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Bing Fu mengalihkan pandangan dinginnya ke Xiaoyan, sesosok tubuh bergegas datang dari aliran sungai gunung. Setelah itu, dia muncul di hadapan Xiaoyan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kau harus mengurus yang lain." Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Xiaoyi di belakangnya. Setelah itu, dia berkata dengan lembut, "Masih ada luka di tubuhmu, sebaiknya kamu istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan bisa berbuat banyak." Sungguh nada yang arogan, "Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun yang menyedihkan. Serahkan orang ini padaku." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Ia mengepalkan tangannya dan hawa dingin menyeruak darinya. Sebuah tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak itu bergetar dan membentuk banyak bayangan. Setelah tertawa terbahak-bahak, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Tombak panjang itu memotong udara, menimbulkan suara yang menusuk telinga. Pria tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar teriakan Bing He. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok menuju Dokter Peri kecil di belakang Xiaoyan dengan suara swoosh. Tempat ini berubah sangat dingin dalam sekejap. Wajah Xiaoyi tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang. Douqi dalam tubuhnya melonjak cepat. Memang tidak ada boneka lain, namun ada tubuh spiritual khusus. Xiaoyan tersenyum sambil menatap wajah Bing Fu yang dingin. Jarinya mengusap lembut cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi sosok seorang pria tua. Bing Fu yang sedang menyerang ke depan tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual itu dengan kaget. Setelah Bing Fu berhenti, kelompok Bing He yang mengikuti dari belakang juga berhenti. Mereka saling memandang. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat menembus Tian Huo Zunze. Dasar bocah kecil. Kau meminta tulang-tulangku yang tua ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi?" Tian Huo Zunze memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Keterkejutan melintas di mata Xiaoyi di belakang Xiaoyan saat dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Setelah relaksasi ini, luka-luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar dimuntahkan tanpa terkendali. Xiaoyi, yang tiba-tiba memuntahkan darah, mengejutkan Xiaoyan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajahnya yang pucat. Dia tampak seperti akan pingsan karena hembusan angin. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia menoleh ke Tian Huozunze, suaranya mengandung ketegasan. Aku akan merepotkanmu, Tuan Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepatnya. Dokter Peri kecil terluka parah dan tidak akan bisa bertahan lama. 10 menit, Tian Huozunze melirik Xiaoyi yang ditopang oleh Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia telah menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bingfu. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang agung segera menyapu bersamanya di tengah. Ekspresi Bingfu yang terkejut berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Douzong Bintang 8, badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tian Huozunze. Tubuhnya melayang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bingfu yang terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bingfu langsung menjadi dingin saat Tian Huozunze menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur sambil berteriak keras, "Teman ini, aku yang lama adalah Bingfu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah sungai es. Lembah sungai es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Ada sedikit kepanikan yang sulit disembunyikan dalam teriakan Bingfu. Douzong Bintang 8 elit ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak dapat mengerti mengapa seorang anak kecil memiliki barisan yang begitu mengerikan bersamanya. Lembah sungai es, apakah sangat hebat? Hal ini saja tidak dapat menghalangi saya yang dulu. Ruang di depan Bingfu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tian Huozunze muncul dengan aneh. Dia tersenyum tipis pada Bingfu sebelum mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin terlihat lemah, tetapi Bingfu merasakan hawa dingin yang menusuk hati. Douqi di dalam tubuhnya benar-benar meletus saat ini. Lapisan demi lapisan baju besi sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang menyelimutinya. Baju besi itu berwarna putih salju. Mungkin terlihat sangat jernih dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebut di mata Tian Huozunze. Meskipun saat ini ia hanya memiliki kekuatan Douzong Bintang 8, pengetahuannya adalah Douzun miliknya saat itu. Douzong Bintang 6 tidak layak mendapat perhatiannya. Ledakan. Telapak tangan itu dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bingfu tanpa mempedulikan dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar dengan cara yang seperti banjir. Pertahanan baju besi es yang kokoh itu tidak mampu menahan kekuatan yang besar dan dahsyat ini. Telapak tangan itu jatuh dan garis-garis retakan menyebar. Setelah itu, baju besi es itu mengeluarkan suara retakan saat pecah. Kurang ajar. Baju besi es itu hancur dan ekspresi Bingfu langsung berubah pucat. Seteguk darah segar mengeluarkan hawa dingin. Tubuhnya terlempar ke belakang setelah itu. Ekspresi Bingfu berubah ganas saat dia terbang mundur. Matanya merah saat menatap Tian Huozunze. Segera dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bingfu, Bing He perlahan pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tian Huozunze. Dia mendengar teriakan Bingfu dan hanya bisa menggertakkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit lembah sungai es di belakangnya. "Ikuti aku, kita harus menangkap wanita racun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Puluhan murid lembah sungai es melirik Tian Huozunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berbalik ke medan perang lainnya di aliran gunung. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyia-nyiakan usahanya untuk memperhatikan perubahan situasi di tempat ini.
Mengapa kalian tidak menyerang semuanya? Bing He berteriak keras saat para murid lembah sungai es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari lembah sungai es menggigil. Setelah itu, mereka buru-buru menyuarakan pengakuan mereka dengan penuh hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua douqi di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He beraksi. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunze. Ekspresi gelap dan kejam melintas di wajahnya. Aura dingin sekali lagi melonjak dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terlibat dengan Tian Huo Zunze. Dalam situasi saat ini, kemungkinan besar hanya dengan menangkap Xiaoyan mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah. Kalau tidak, mereka hanya akan berakhir mati. Xiaoyan menatap orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi sungai pegunungan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke arah Xiaoyi dan dengan lembut memerintahkan, "Serahkan mereka padaku, jangan campur tangan." Xiaoyi mengangguk sedikit. Pemimpin kelompok ini, Bing He, adalah Douzong Bintang 2. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiaoyan seharusnya bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiaoyan melangkah maju perlahan. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat melakukannya. Seketika, sosok ilusi melesat dari antara alisnya. Sosok itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiaoyan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dilatih Xiaoyan. Setelah ditempa di kolam darah Gunung Surga, kekuatannya saat ini seharusnya berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghadapi Bing He menggunakan ini, bukanlah tugas yang sulit untuk menghalangi murid-murid lembah sungai es lainnya. "Pergi!" Xiaoyan menjentikan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia menghalangi banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul membuat Bing He terkejut. Seketika, tatapannya berubah sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiaoyan sambil berbicara dengan senyum dingin. "Bocah, kau punya banyak taktik. Namun, dengan kekuatan Douzong Bintang 1 milikmu ini, kau masih belum sebanding denganku yang dulu." Douqi sedingin es yang mengejutkan perlahan keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin menyelimuti 10 jarinya. Setelah itu, jari-jarinya berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika berita tentang apa yang terjadi hari ini sampai ke lembah sungai es, kalian tidak akan bisa lagi tinggal di wilayah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah di udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat ia melesat ke arah Xiaoyan sambil membawa hawa dingin yang mengejutkan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sedikit sambil menatap Bing He yang sedang berlari mendekat. Orang ini hanyalah Douzong Bintang 2. Xiaoyan telah membunuh orang seperti itu secara langsung sebelum dia naik ke kelas Douzong. Jadi tidak perlu membahas ini lagi. Sosok Bing He berkelebat. Ia muncul di hadapan Xiaoyan, dan ia memperlihatkan ekspresi gelap dan kejam di matanya. Tinjunya yang ditutupi dengan duri-duri es menghantam dada Xiaoyan dengan ganas. Tinju yang berisi hawa dingin tiba-tiba muncul di mata hitam pekat Xiaoyan. Namun, dia hanya menunjukkan senyum dingin. Tangannya terentang dan api hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Tinju yang dipenuhi dengan tusukan es itu mengenai telapak tangan Xiaoyan dengan akurat. Namun, tusukan es di telapak tangan itu langsung mencair saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung dalam tinju itu tampaknya telah bertemu musuhnya saat ini karena dengan cepat menghilang. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini langsung berkurang kekuatannya. Bahkan gagal memaksa Xiaoyan mundur selangkah pun. Douzong Bintang 2 dari lembah sungai es ternyata sangat lemah. Tangan Xiaoyan seperti penjepit saat ia mencengkeram erat tinju Bing He. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan suaranya mengandung nada mengejek. Berkat api surgawi, ia sepenuhnya kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan muncul di mata Bing He saat melihat serangannya dihalangi oleh Xiaoyan dengan mudah. Matanya tiba-tiba mengecil saat melihat api hijau giok yang berkobar di telapak tangan Xiaoyan. Seketika, dia berteriak, "Api surgawi? Itu benar!" Xiaoyan tersenyum.
Rasa dingin dalam senyumnya sangat pekat, telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya menghantam tubuh Bing He dengan keras dan sebuah kekuatan tersembunyi yang menggemparkan merasukinya bagai kilat sambil mengeluarkan hawa panas yang liar dan dahsyat.